Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Rehan, NIM 2005106014 dari Pendidikan Jasmani kelas A, angkatan 2020, Universitas Mulawarman. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen pendidikan jasmani dan olahraga. Kita masuk ke dalam materi, latar belakang manajemen olahraga. Poin yang pertama adalah manajemen memegang peran penting. Ya, apapun bentuk kegiatan yang jika dilaksanakan secara kelembagaan yang melibatkan sejumlah personal dan memanfaatkan sumber daya, maka unsur manajemen memegang peranan sangat penting. Kata kunci di sini adalah manajemen dibutuhkan karena kita selalu berhadapan dengan tantangan berupa kelangkaan sumber daya. Tidak ada sumber daya yang berlebihan, lebih-lebih untuk kondisi penjas dan olahraga di Indonesia seperti kondisi sekarang ini. Fungsi utama manajemen. Ya, ini poin yang kedua. Untuk mengoptimalkan efisiensi sekaligus efektivitas pembinaan, kedua istilah ini terkait langsung dengan sasaran dan tujuan pembinaan. Sangat besar peluang bahwa pembinaan itu berlangsung dalam keadaan efisiensi yang amat rendah jika bukan sebagai pemborosan. Dalam konteks pendidikan jasmani di sekolah atau lembaga lainnya yang relatif dikembangkan dalam skala mikro, masalah manajemennya memang seperti tidak begitu kompleks. Makin besar organisasi, makin kompleks kelangsungan fungsi manajemen. Jadi, yang menjadi konsep pada intinya adalah yang pertama, manajemen berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program. Yang kedua, istilah manajemen dan administrasi diartikan sama, namun lebih disukai untuk menggunakan istilah manajemen. Yang ketiga, manajemen merupakan sebuah proses yang melibatkan aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Baik, untuk yang ketiga, prinsip setiap orang berbeda-beda. Ya, pada prinsipnya, setiap orang akan senantiasa memiliki perilaku yang berbeda-beda dalam menjalankan roda kehidupan sehari-hari. Jadi, ketika perilaku masuk kepada tahap dunia organisasi, maka karakteristik yang dibawanya adalah kemampuan atau capability, kepercayaan, atau credibility, pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Sementara itu, perilaku individu akan dibawa ketika memasuki suatu lingkungan di mana individu tersebut memasuki dunia organisasi atau lainnya. Poin selanjutnya adalah komunikasi memegang peranan penting dalam organisasi. Komunikasi memegang peranan penting dalam organisasi. Tanpa adanya komunikasi yang baik, organisasi tidak akan berkembang dengan maksimal. Dinamika yang berjalan dalam organisasi itu dipengaruhi oleh komunikasi dengan tujuan untuk memberi dan menerima informasi, untuk mempengaruhi orang lain, membantu orang lain, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, dan mengevaluasi perilaku secara efektif. Komunikasi dalam organisasi merupakan proses penyampaian informasi yang akurat dan sejumlah pemahaman atas informasi dari suatu unit pengirim ke unit yang lainnya atau penerima. Tidak hanya dalam perumusan tujuan organisasi, tetapi juga merupakan peralatan dan sarana penting melalui kegiatan organisasi. Hasibuan pernah berkata, komunikasi adalah alat pengalihan informasi dari komunikator kepada komunikasi agar antara mereka dapat berinteraksi. Komunikasi adalah satu usaha praktik dalam mempersatukan pendapat-pendapat, ide-ide, persamaan, pengertian, dan persatuan kelompok. Aktivitas komunikasi memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Apabila kajian komunikasi dihubungkan dengan organisasi, timbul suatu kajian tentang komunikasi organisasi. Organisasi akan berkembang sangat dipengaruhi oleh proses dalam berkomunikasi itu sendiri. Bila sasaran komunikasi dapat diterapkan dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintah, masyarakat, maupun perusahaan dan pendidikan, maka sasaran yang dituju pun akan beraneka ragam. Tapi tujuan utamanya adalah untuk mempersatukan individu-individu yang tergabung dalam organisasi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika memang ada yang ditanyakan, bisa langsung menghubungi saya untuk kita bisa saling-saling sharing dan bertanya terkait manajemen pendidikan jasmani dan olahraga. See you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.